Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bar rafa'ahu Allahu ilaihi." Dan Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Mengangkat berarti dari bawah ke mana? Ke atas. Nabi Isa diangkat. Kalau tidak ke atas namanya bukan diangkat. Tatkala Allah mengatakan bar rafa'ahu Allahu ilaihi, karena orang-orang Nasara meyakini mereka telah menyalib Nabi Isa, kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, "Bar rafa'ahu Allahu ilaihi." Maka Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Berarti Allah di atas. Allah berfirman tentang Al-Quran, "Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim." Al-Quran yang diturunkan dari Allah. Turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Kalau semua ini mau ditakwil, oh itu bukan maksudnya, itu salah. Oh yang tadi ngangkat maksudnya bukan karena Allah. Kalau ditakwil semua ditakwil repot. Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Apa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku kepercayaan zat yang ada di langit? Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Datang kepada aku kabar dari langit siang dan petang, pagi dan petang. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Irhamu man fil ard." Sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Yang di langit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak adanya. Nabi berkata kepada budak wanita tadi, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata dia, "Fis sama." Allah di atas langit. Nabi tanya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hakikatnya sesuatu yang ada maka bisa dikatakan di mana. Yang tidak bisa dikatakan di mana itu yang tidak ada. Paham? Yang tidak bisa dikatakan di mana berarti tidak ada. Tetapi mereka bikin syubhat. Kata mereka, tidak boleh mengatakan Allah di mana. Karena kalau Allah di mana berarti Allah bertempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Ini sering mereka sampaikan. Dan saya ingatkan kembali ya, ini syubhat sejak zaman dahulu ya. Jadi ya, dahulu Allah sendirian. Karena Allah lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendiri tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menciptakan, Allah tidak ada tempat kali itu. Tidak ada makhluk kecuali siapa? Allah, tidak ada makhluk. Allah sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk ya. Dan tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah sudah di luar makhluk ya. Jadi saya kasih logika sederhana. Yang dimaksud Allah di atas bukan berarti Allah sedang berada di membutuhkan tempat dan Allah sedang diliputi oleh tempat, tidak. Tetapi ujung dari alam semesta itu setelah itu baru Allah. Ujung alam semesta ini setelah alam semesta baru ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sedang berada diliputi oleh alam semesta, tapi Allah yang meliputi alam semesta. Sampai dalam satu riwayat ya secara sederhana ya, perkataan Ibnu Abbas kalau tidak salah, "Mas samawati sab'u wal arduna ya fi yadillah illa ka habbati khardalin fi yadi ahadikum au kama qala." Dia berkata, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 berada di tangan Allah kecuali seperti biji yang berada di tangan kalian. Artinya sangat kecil. Ini bukan mensamakan, tidak, tapi menunjukkan bagaimana ya Allah itu maha besar. Allah itu sangat maha besar. Kalau alam semesta, taruh alam semesta diperkecil kita pegang, taruhlah ini alam semesta. Tentu tangan Allah tidak seperti ini. Saya katakan ini. Saya kasih gambaran saja. Misalnya saya ini sangat raksasa, sangat besar. Alam semesta saya pegang kecil seperti kelereng. Apakah saya diliputi alam semesta? Tidak, alam semesta semua dalam genggaman saya. Paham? Ini secara sederhana ya. Sementara langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengumumkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yamini." Sementara bumi seluruhnya ya dipegang oleh tangan dalam genggaman tangan Allah dan langit-langit seluruhnya dilipat oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta sangat kecil. Allah tidak sedang dinaungi oleh alam semesta, tapi alam semesta semuanya dalam naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka punya logika kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang hampa. Siapa yang bilang seperti itu? Makanya Nabi tidak ragu-ragu mengatakan begini, Allahumma syahid, Allah Nabi tunjuk. Tidak ragu-ragu begini karena Allah di atas. Dan Allah di atas tidak berarti dalam ruang hampa seperti pemikiran mereka, dalam ruang hampa diliputi oleh tempat. Enggak. Alam semesta sangat kecil. Ya. Sehingga tatkala mereka memikirkan konsekuensi kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang, membutuhkan tempat, akhirnya mereka menolak seluruh dalil.
Apa alasan mereka menolak dalil? Karena akal mereka tidak sampai. Saya bilang saya bisa berpikir Allah di atas tanpa harus butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada langit, justru langit butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi sangat kecil, langit sangat kecil. Apa kata dalam riwayat ya? Tidaklah ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh." Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi ini kalah dengan besarnya kursi. Padahal kursi Allah dibandingkan dengan langit dan bumi seperti cincin yang dilepaskan di padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, padang pasirnya kursi. Coba mau dibandingkan gimana? Kursi itu kalau dibandingkan dengan arsy sama seperti cincin dihamparkan di padang pasir. Kursinya cincin, padang pasirnya apa? Arsy. Dan Allah di atas arsy, dan Allah ya lebih besar daripada seluruh makhluknya. Semuanya kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari sini Anda tahu bahwasanya sebagaimana Allah dahulu, kita bilang Allah dahulu sebelum menciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan tempat. Setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah juga tidak butuh dengan tempat, sama. Dan Allah tetap di atas maha tinggi, terpisah dari makhluknya dan meliputi apa? Alam semesta. Antum paham tadi? Kalau antum tidak paham, tidak ada masalah. Yang penting antum yakin Allah di atas. Saya hanya ingin menyampaikan Allah di atas tidak melazimkan seperti logika mereka yang mereka dapat dari mana? Dari filsafat, sehingga meyakini bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang, diliputi oleh arah. Itu dari mana seperti itu? Ya, paham? Jadi saya katakan kalau Anda mengatakan Allah tidak di mana, berarti Allah tidak ada. Kalau Anda mengatakan kalau tidak boleh berkata kepada Allah di mana, oh Nabi yang tanya di mana Allah. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, disahihkan oleh para ulama, dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah. Terus Anda mengatakan dhaif. Terus Nabi begini tuh, Nabi lagi bohong-bohongan atau gimana? Di depan jamaah haji ada Arab Badui, Nabi bilang ya Allah saksikan. Ini Nabi bercanda atau gimana? Waktu Nabi berdoa begini angkat tangan, itu Nabi lagi bercanda atau gimana? Cuma Nabi begini ternyata Allahnya tidak di situ, kan gimana kan? Berarti Nabi bercanda kalau gitu. Dalil terlalu banyak, ratusan. Bahkan tadi Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil. Bahkan saya katakan tadi syariat dibangun di atas Allah di atas. Karena Al-Quran turun dari mana? Atas. Malaikat turun dari mana? Atas. Kalau melapor kemana? Ke atas. Semuanya ke atas. Nabi Isra Mi'raj naik kemana? Ke atas.